Selamat malam, sahabat kakak. Selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talks episode yang pertama dengan judul Pertanian Berkelanjutan dan Peran Pemuda di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Joanna. Saat ini aku menjalankan peran sebagai Learning and Development Intern di Yayasan Kokalbe. Dan hari ini aku akan memandu dan menemani sahabat kakak semuanya di kegiatan Alumni Talks hari ini. Nah, namun sebelum itu, mungkin sahabat kakak penasaran nih, sebetulnya YKK Berbagi itu kegiatan apa sih? Nah, jadi YKK Berbagi ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan tahun 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan. Dan sejak tahun 2011, kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk siswa SMA atau SMK dan juga perguruan tinggi di seluruh Indonesia ke lebih dari 1.000 penerima manfaat. Karena organisasi kami percaya bahwa kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tidak hanya beasiswa, YKK juga menyediakan berbagai program pelatihan yang bisa diikuti serta pengembangan kapasitas bagi penerima beasiswa YKK. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks ini adalah program terbaru dari YKK, di mana melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang nih bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus kuliah untuk berbagi pengalaman dan perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pasti akan seru banget dan memberikan kita banyak manfaat juga. Hal ini juga sesuai nih dengan tagline dari YKK, yaitu berdaya, berkarya, dan berbagi. Nah, pada hari ini, alumni yang akan ngobrol bersama dengan kita nih adalah penerima beasiswa Bakti Tani di tahun 2022 dan 2023. Kira-kira ada siapa aja ya? Ada siapa aja ya alumninya? Nah, ini dia. Ada 3 alumni dari beasiswa Bakti Tani di tahun 2022 dan 2023. Yaitu ada Kak Malika Mulyawati, Kak Ulfi Wahyu, dan juga Kak Ninjar. Nah, nantinya sahabat kakak di sini semuanya, kita akan dengar nih kakak-kakak semua berbagi pengalaman dan pengetahuannya seputar pertanian berkelanjutan dan juga bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia nih yang keren-keren banget hari ini hadir dapat berperan untuk mewujudkannya. Dan setelah ini kita akan langsung masuk nih teman-teman ke sesi sharing dari narasumber kita, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutupan dan dokumentasi. Jadi sahabat kakak semuanya pastikan untuk ikuti sampai akhir dan nanti juga sahabat kakak bisa berikan pertanyaan ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama berjudul Pertanian Berkelanjutan, Kunci Lingkungan dan Ketahanan Pangan bersama Kak Malika Mulyawati, penerima beasiswa Bakti Tani 2023 jurusan Agroteknologi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sekarang sudah lulus jadi sarjana nih, sahabat kakak. Dan kemudian Kak Malika ini punya pengalaman yaitu pernah menjadi juara 2 di National Science Fair Essay dari Himadikpa UNESA, kemudian juga pernah menjadi juara Duta Koperasi Nindya Kabupaten Lebak, kemudian juga Kak Malika punya pengalaman di P2MW dalam memproduksi teh telang dan kemudian juga memasarkan produknya showcase ke Bali. Dan juga pernah mengikuti lomba debat Pekan Raya Pertanian dan mendapatkan juara 2. Dan Kak Malika juga punya segudang pengalaman lainnya yang pastinya habis ini akan Kak Malika share kepada kita. Oke, langsung saja kepada Kak Malika, dipersilakan. Halo sahabat YKK, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Malika Mulyawati, teman-teman bisa panggil aku Lika atau Malika. Aku merupakan mahasiswa, udah nggak mahasiswa lagi ya, aku suka lupa. Aku eh, alumni dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengambil jurusan agroekoteknologi yang pastinya itu adalah bidang pertanian. Aku dari Banten, teman-teman. Aku asli Banten. Dan sekarang aku bekerja di salah satu yayasan Gerakan Indonesia Menanam, berperan sebagai Research and Development di sini. Dan sekarang sebenarnya aku lagi ada tugas juga, teman-teman, di Palembang untuk salah satu proyek. Salam kenal semua. Kali ini aku akan membawakan tema mengenai pertanian berkelanjutan, kunci lingkungan dan ketahanan pangan. Bisa di next.
Seperti apa sih kondisi pertanian Indonesia saat ini? Aduh. Aku tuh selalu khawatir soal beberapa kondisi pertanian di Indonesia. Kayak misalnya tanah yang udah nggak subur lagi misalnya, atau misalkan alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Tapi di sini Hmm. penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang sangat masif gitu ya, bisa menyebabkan apa? Pencemaran, keracunan, resisten hama, seperti itu. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna pestisida terbesar ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Dan juga pengguna pupuk kimia dengan rata-rata 308 kilogram per hektar dan melampaui rata-rata dunia nih teman-teman, sekitar 133 kilogram per hektar. Lalu lahan yang semakin sempit tadi yang aku bilang, penurunan produktivitas pangan terkadang, ketergantungan pada impor ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu eh, apa ya namanya fokus aku juga gitu ya untuk bisa mengembangkan pertanian berkelanjutan gitu. Itu kenapa aku mengambil salah satu pekerjaan di riset dan development di salah satu yayasan. Selanjutnya mekanisasi yang masih terbatas. Em, Kalau di Indonesia sendiri itu hanya sekitar 47% petani yang sudah punya akses ke teknologi digital dan food loss. Jadi kayak ada juga di sini kehilangan hasil panen. Jadi terkadang itu eh, banyak sekali produk-produk pertanian yang over gitu ya teman-teman. Sehingga eh, kalau misalkan dia tanaman buah-buahan gitu ya yang gampang sekali membusuk gitu, mungkin dia akan apa namanya tidak bisa lagi digunakan gitu. Jadi kalau berdasarkan data gitu ya, mencapai 184 kilogram. Nah, jadi kalau misalnya gitu ya, kita kehilangan sesuatu gitu ya, eh, sebenarnya hal itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Sehingga kita nantinya akan berusaha gitu ya untuk bisa meningkatkan pertanian berkelanjutan. Eh, Oke, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi transisi ke pertanian berkelanjutan, menurut FAO di tahun 1989 ini udah dijelaskan sekali gitu ya, lama gitu. Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan berorientasi pada perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa gitu ya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, ini salah satu mitigasi gitu ya, atau cara bagaimana pertanian kita bisa berkelanjutan. Dan ini adalah by experience aku gitu ya, sebagai mahasiswa pertanian, di kala aku masih jadi mahasiswa, aku ikut berbagai macam kegiatan gitu. Dan mungkin kita bisa memulainya dari hal yang terkecil, misalnya pembuatan pestisida nabati. Kalau ini pembuatan pestisida nabati, kala itu aku menggunakan bahan-bahan yang pastinya mudah sekali terjangkau, misalnya kayak kulit bawang merah, terus abis itu bisa juga menggunakan daun pepaya gitu, dicampur, dijadikan satu, lalu dikasih beberapa bahan lagi gitu kan. Sehingga dia bisa menjadi pestisida nabati. Selanjutnya, pupuk organik. Pupuk organik, aku penelitianku berfokus di pupuk organik cair. Nah, ini mungkin ini adalah fiber kelapa sawit. Waktu itu aku membuat pupuk organik cair dan juga ini juga ada jenis pupuk biobos gitu ya. Eh, dan ini bermanfaat juga untuk tanah dan untuk tanaman sebetulnya. Dan pupuk organik ini memang slow release ya teman-teman. Jadi kayak emang sangat lama gitu ya, butuh waktu beberapa tahun untuk kita bisa sekiranya memperbaiki kesuburan tanah gitu. Tapi itu adalah cara kecil kita untuk bisa memitigasi masalah-masalah yang terjadi di awal gitu ya, permasalahan-permasalahan seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga merusak tanah seperti itu. Next. Nah, dan juga waktu aku magang, teman-teman, aku memanfaatkan lahan marginal. Jadi lahan marginal itu bisa kita sebut sebagai sebuah lahan yang memang lahan yang tidur gitu ya, lahan yang tidak terpakai gitu dengan budidaya konvensional. Jadi kalau untuk pemupukannya lahan marginal tuh harus hati-hati, teman-teman. Biasanya kalau aku itu
pakai sistem kocor ya, bilangnya pakai sistem kocor. Jadi per lubang itu memang dikasih pupuk organik maupun pupuk kotoran hewan. Pupuk mau itu kambing, misalnya mau itu ayam, mau itu sapi gitu. Em, yang penting eh, kotoran hewan gitu. Yang mana kotoran hewan itu juga sudah kita nggak bisa sembarangan gitu. Terus urban farming. Pertanian berkelanjutan juga berhubungan dengan urban farming. Hidroponik juga bisa masuk ke dalam ranah urban farming seperti itu. Jadi waktu aku magang di Surabaya dan juga di Bandung, teman-teman, urban farming itu karena kan kalau kita tahu Surabaya adalah kota madya gitu, kota besar, Bandung juga sama gitu. Jadi mereka sangat kecil sekali punya lahan gitu, sehingga mereka memanfaatkan metode urban farming ini gitu ya, urban farming ini untuk memanfaatkan lahan kecil gitu untuk misalnya. Nah, kalau yang gambar di pojok sebelah kanan ya, ini itu kita nanamnya kita nanam di atas sungai, teman-teman. Nanam di atas sungai. Jadi kita nanam di atas sungai gitu ya. Ini di Bandung kalau itu nanamnya di atas sungai. Dan itu bisa loh, teman-teman. Kita tinggal kasih pot aja gitu di sana. Asalkan kita punya niat untuk eh, apa ya, meningkatkan ketahanan pangan rumah dari diri kita sendiri gitu ya, teman-teman. Dan juga ini beberapa hasil tanaman hidroponik aku dengan timku waktu itu kita magang gitu. Em, dan berhasil loh, teman-teman. Di air juga kita bisa menanam kan, dan kita bisa memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk menanam, baik itu misalnya pakai vertikultur gitu kan, jadi ke atas gitu, jadi kita nggak terlalu banyak makan space untuk lahan seperti itu. Next. Mekanisasi dan presisi pertanian ya, teman-teman. Kalau misalnya eh, banyak sekali ya gitu, di negara kita gitu yang tadi aku bilang, sebenarnya pertaniannya tuh eh, kita punya traktor gitu-gitu kan, itu tuh termasuk ke dalam mekanisasi pertanian gitu. Lalu kalau misalkan pertanian presisi itu biasanya lebih ke kayak IoT gitu kan. Dan kalau misalnya gitu, kita punya mekanisasi pertanian gitu ya, kita punya alat-alat untuk seperti traktor dan lain sebagainya gitu, itu sangat teramat bisa membantu kita sebagai apa namanya, eh, petani misalnya, untuk membantu mengefisiensikan waktu gitu. Jadi tujuan dari mekanisasi pertanian ini produktivitas dan efisiensi tenaga gitu ya. Dan kalau pertanian presisi itu biasanya efisiensi input dan hasil outputnya gitu. Lalu teknologi utama dari mekanisasi pertanian itu apa? Mesin dan alat. Sedangkan presisi itu yang tadi aku bilang, IoT, sensor, GPS, drone seperti itu. Yang mana fokus utama dari mekanisasi pertanian adalah mengganti kerja manual, sedangkan pertanian presisi itu mengatur input secara akurat gitu. Sifat teknologi ya pasti mekanik untuk mekanisasi pertanian, kalau presisi digital berbasis data gitu. Contohnya yang tadi aku bilang, traktor, mesin panen, kalau misalkan pertanian presisi, drone semprot gitu ya, terus sensor kelembaban dan lain sebagainya gitu. Untuk beberapa contohnya gitu. Bahkan ini ada gambar gambar yang apa ya nama eh, gambar yang sebelumnya itu juga kita bisa menggunakan ChatGPT ya, teman-teman, untuk mendapatkan hasil visual gambar yang bagus gitu. Kita juga bisa memanfaatkan itu di era teknologi saat ini. Next. Nah, pengelolaan limbah pertanian. Jadi, waktu tahun 2023 itu aku juga berfokus di wirausaha, teman-teman. Jadi tergabung ke dalam kelompok wirausaha bersama dengan keempat temanku. Jadi, kalau misalkan aku sendiri gitu ya, mengelola bunga telang menjadi sebuah apa namanya, menjadi sebuah produk gitu ya. Produknya itu teh telang, terus jamu telang gitu kan. Mau teh telangnya teh tubruk gitu misalnya. Terus teh celup seperti itu. Dan ini menurutku adalah sebuah cara untuk bisa meningkatkan pertanian berkelanjutan gitu. Jadi kita em, apa namanya, kita
memanfaatkan hasil pertanian untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Jadi nggak hanya mentahannya aja gitu yang kita manfaatkan. Misalnya bawang merah teman-teman bisa misalnya bikin bawang goreng gitu kan, atau kayak dibikin sambal merah gitu. Pisang bisa jadi pisang gitu kan. Kalau misalkan di Bandung kan ada selai pisang gitu kan, terus singkong, keripik singkong, pakcoy juga ya waktu aku di Surabaya, pakcoy dibikin es krim teman-teman. Jadi kayak wah, ada referensi baru nih, pakcoy dibikin es krim gitu kan, enak banget es krim dari pakcoy itu sendiri. Terus juga bayam Brazil kan kita taunya bayam biasa gitu ya, tapi ada bayam Brazil jadiin keripik dan itu enak banget, crunchy banget menurutku. Jadi kayak, dan itu salah satu produk dari eh, ibu-ibu kelompok wanita tani yang ada di Surabaya. Itu keren banget mereka. Lalu itu kan produk yang bisa dimakan ya, produk UMKM. Sedangkan kalau kita bisa mengelola limbah pertanian, misalnya bahan-bahan bekas gitu ya, maksudnya kayak eh, apa daun yang berjatuhan gitu misalnya, terus kayak limbah rumah tangga bisa kita jadiin pupuk kompos gitu. Terus pakan untuk misalnya kalau misalkan jerami gitu ya, jerami padi kan bisa dijadikan pakan hewan. Ekoenzim juga adalah salah satu. Jadi kalau misalkan ekoenzim tuh, mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau ekoenzim tuh biasanya dari limbah apa namanya limbah sayuran atau limbah buah-buahan gitu ya, bisa dijadikan alat pencuci piring dan segala macam gitu. Dan ada hal-hal yang emang ada caranya gitu teman-teman. Next. Nah, bilang experience is the best teacher gitu ya. Jadi ini beberapa apa namanya pengalaman aku gitu ya. Em, jadi pengalaman aku pernah pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Jambi di tahun 2022, dan aku juga melihat perbedaan gitu ya, eh, perbedaan budaya misalnya, atau cara eh, bertanam antara Jawa dengan Jambi gitu ya. Tanahnya juga ya, kalau misalkan di Jambi itu waktu itu aku nanam kangkung, tanahnya lumayan kering gitu. Sedangkan kalau misalkan aku nanam di Jawa ya tanahnya tetap subur gitu ya kalau di daerahku gitu. Jadi perbedaan itulah yang membuat aku bisa bisa terbuka. Oh, ya memang jenis tanah di Indonesia itu beda-beda gitu ya. Eh, ya, yang dipengaruhi dari iklim juga gitu. Terus habis itu aku juga yang tadi aku bilang aku pernah ikut kewirausahaan di tahun 2023. Terus juga ikut MSIB magang di Dinas Ketahanan Pangan Kota Surabaya di tahun 2024 sebenarnya ya, di tahun 2024. Nah, next. Nah, dan ini beberapa aktivitas aku di luar kampus, teman-teman. Aku mau bilang sama teman-teman kalau misalnya sekecil apapun kita sekecil apapun impact yang kita kasih itu akan bermanfaat untuk banyak orang gitu ya teman-teman. Jadi mulailah dari hal-hal yang terkecil, nanam misalnya untuk pertanian berkelanjutan, nanam di rumah, itu lakukan metode urban farming. Mungkin kalau misalkan nggak punya lahan, coba pakai misalkan polybag atau misalkan pakai pot di pinggir-pinggir rumah gitu. Nanam apa aja, mau tanam cabai kayak mau tanam tomat kayak gitu kan. Asal kita belajar menanam gitu ya. Menanam juga bukan anak pertanian aja yang harus nanam gitu kan. Anak-anak non pertanian juga ya banyak banget yang nanam. Bahkan aku sering banget dengar cerita ada salah satu ibu-ibu gitu ya di YouTube. Dia bukan pertanian gitu, tapi dia punya eh, usaha pertanian gitu. Dan itu keren banget. Kita bisa belajar pertanian itu dari banyak aspek gitu, teman-teman. Dari banyak hal, mau di YouTube, mau di eh, Instagram misalnya, atau mau di TikTok gitu kan, atau mau di internet, banyak banget. Itu aja sih. Nah, apa sih yang bisa dilakukan pemuda untuk mendukung pertanian berkelanjutan? Kalau aku sendiri, simpelnya adalah ikut program atau komunitas. Kalau aku ikut program mahasiswa gitu, praktik langsung skala kecil. Kalau di magang kan kita kebanyakan praktek kan, bukan teori. Lalu kita bisa kelola atau melakukan inovasi dari hasil pertanian gitu. Dan kolaborasi dan wirausaha masih bersangkutan dengan kolaborasi di sini adalah
kita cari teman-teman kita tuh jangan diem aja sendiri gitu ya. Kita juga perlu teman, kita perlu apa namanya ngobrol sama orang gitu sehingga kita bisa menciptakan hal-hal baru gitu. Jadi pertemanan circle kelompok itu sangat-sangat teramat penting untuk bisa mendukung pertanian berkelanjutan gitu. Jadi dari hal yang terkecil dari diri kita sendiri niatnya, terus kita cari teman atau cari komunitas sehingga kita bisa bersama-sama gitu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan memiliki ketahanan pangan yang baik pastinya seperti itu. Itu aja sih teman-teman. Dari aku. Eh, Kalau misalnya ada salah-salah kata, aku mohon maaf banget. Aku juga masih belajar di sini dan di sini aku sharing pengalaman-pengalaman aku yang mungkin bisa jadi kalian dan bisa menjadi brand untuk aku juga koreksi atau apa namanya banyak sekali insight dari teman-teman mungkin yang aku pengen sekali gitu dapatkan di sini gitu kan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Kalika atas sharingnya hari ini. Sahabat kakak boleh dong kasih reactionnya atau kasih komentarnya nih di kolom chat. Kita kasih tepuk tangan buat Kalika dulu. Thank you banget Kalika sudah sharing banyak pengalamannya yang ternyata seru-seru dan menarik banget nih. Aku mau tanya-tanya sedikit dulu kali ya Kak. Pertama nih Kak, aku mau nanya, sebetulnya apa sih yang memotivasi Kakak untuk akhirnya terjun nih ke bidang pertanian yang berkelanjutan? Yang memotivasi aku waktu tahun 2021 sebenarnya aku ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh gitu ya di pertanian gitu. Kayaknya aku cocoknya jadi anak hukum gitu ya, ya gitu di sosial gitu. Tapi setelah beriring berjalannya waktu gitu, waktu aku ikut pertukaran mahasiswa, terus ikut beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pertanian gitu. PMM itu jadi hal yang meningkatkan semangat aku gitu. Jadi kalau misalkan aku berdiam diri aja gitu ya di Banten, aku nggak keluar kemana-mana, mungkin aku akan jadi anak yang kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu. Tapi dan aku nggak akan terbuka soal banyak hal. Tapi setelah itu aku terbuka soal banyak hal dan dari mulai misalkan mempelajari karakter orang lain, mempelajari karakter perbedaan budidaya atau budaya gitu ya di daerah lain gitu. Itu yang membuat aku jadi semangat untuk mengikuti untuk ingin gitu ya eh, bisa apa namanya mewujudkan pertanian berkelanjutan gitu. Dan alhamdulillah gitu ya. Aku juga bekerja di salah satu yayasan baru gitu ya yang bergerak di bidang pertanian gitu yang memberikan aku ruang untuk bisa eksplor banyak hal gitu. Dalam kurun waktu beberapa bulan ini aku belajar sama banyak teman-teman aku di yang juga backgroundnya sama dan juga backgroundnya berbeda gitu. Tapi masih mencakup dalam bidang pertanian, misal ada yang proteksi, ada yang mikroba tanah gitu. Aku belajar dengan mereka gitu. Jadi itu sih yang membuat aku jadi semangat gitu. Oke, terima kasih banyak kali Kak. Menarik banget ya. Awalnya mungkin sempat ragu nih, bener nggak ya pertanian? Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, memang sudah jalannya juga ya Kak. Dan ternyata banyak banget hal baik yang dipelajari yang akhirnya juga berhubungan sama sosial-sosialnya. Dan masih bisa juga ambil lomba debat tadi ya, kayak yang Kakak bilang mau jadi anak hukum. Oke, nah Kak aku juga penasaran nih Kak. Tadi kan Kakak juga sempat mention di tempat magang Kakak sekarang ada banyak banget hal-hal yang Kakak pelajari, kayak misalnya mikroba tanah dan lain sebagainya. Dan di bidang pertanian sendiri tuh ada banyak bagiannya juga, misalnya produksi, terus pengelolaan pangan, koperasi mungkin atau alat-alat yang dipakai. Dan Kakak mungkin sekarang ada di divisi terkait riset dan pengembangan ya, Kak. Dan tapi Kakak sendiri apakah sudah punya nih Kak minat terkhusus dan gimana sih Kak cara menemukan minat itu? Oke, kalau aku untuk saat ini ya, karena aku baru masuk dunia kerja yang real, dunia kerja gitu ya, bersama dengan teman-teman aku yang luar biasa banget. Untuk minat aku mungkin masih di riset ya Kak, riset. Dan kalau misalkan riset itu kan kita biasanya ngeriset satu eh, objek. Aku fokus di tanaman pangan sebenarnya padi seperti itu pengembangan padi dan salah satu metode gitu namanya padi apung untuk meningkatkan produktivitas padi di lahan rawa gitu itu makanya kenapa aku ditugaskan untuk ke Palembang
Jadi ada salah satu daerah Oki, Ogan Komering Ilir, dan juga Banyu Asin. Itu adalah dua daerah yang memang punya lahan rawa, rawa lebak atau pasang surut gitu. Mungkin kita bisa berpikir kayak mereka di riset aku ini yang sekarang di sana itu biasanya nanamnya eh, se 1 tahun satu masa gitu ya, cuman satu kali aja tuh nanam padi gitu karena pasang surut itu tadi gitu kan. Jadi kalau misalkan airnya naik ya terendam sudah gitu. Tapi kalau misalkan kita coba pakai metode padi apung, mungkin mereka akan bisa punya produktivitas lebih dari 1 2 kali gitu, bisa 3 kali gitu. Ya itu yang lagi kita riset gitu, itu yang lagi coba kita kembangin gitu. Dan juga mikroba tanah sendiri gitu ya. Eh, untuk mikroba tanah sendiri, kalau misalkan itu aku juga fokus di situ dengan rekan aku juga gitu ya, mengembangkan pupuk organik juga gitu kan. Itu sih Kak fokusnya, di pupuk dan juga di padi apung yang pasti Oke. berbasis riset. Oke, wow, menarik banget ya, Kak. Itu juga terjadi ketika Kakak akhirnya berkecimpung di dunia itu secara langsung, terus bertemu dengan banyak orang juga, dan pastinya minat itu juga masih bisa berkembang ya, Kak, seiring berjalannya waktu Kakak ketemu dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Oke deh, thank you so much, Kak Lika. Nanti kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Selanjutnya nih, sahabat Kakak, kita punya pembicara kita yang kedua. Pembicara kita yang kedua ini dari jurusannya adalah agribisnis tapi sudah lulus juga. Ada Kak Ulfi Wahyu, merupakan penerima beasiswa Bakti Tani dari em, Universitas Islam Malang. Teman-teman bisa lihat di sini ada Kak Ulfi sudah bergabung bersama kita. Hai Kak Ulfi. Halo kakak. Hai Kak Ulfi. Oke, nah Kak Ulfi ini punya pengalaman teman-teman sebagai marketing tim Lab Home Agro Industri tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian juga Kak Ulfi pernah menjadi anggota Pengmas, Pengabdian Masyarakat di Himpunan Mahasiswa Agribisnis Unisma. Kemudian juga pernah menjadi manajer marketing di Rumah Edu. Kemudian juga aktif sebagai anggota DPM dan juga pengalaman-pengalaman yang lainnya. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung saja Kak Ulfi. Boleh dipresentasikan nih materinya tentang mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan sektor pertanian. Dipersilakan. Halo teman-teman, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Rahmati. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Ulfi. Nah, saya alumni dari Universitas Islam Malang, jurusan Agribisnis. Nah, eh, di sini sekarang saya sudah yudisium, maksudnya mungkin belum official untuk menjadi sarjana, tapi kemungkinan insya Allah Oktober nanti saya sudah diwisuda dan menjadi official sarjana pertanian seperti itu. Nah, mungkin di sini saya mau sharing nih sama teman-teman gitu. Nah, apa untuk hari ini saya akan sharing peran, yaitu untuk judulnya peran pemuda dalam perkembangan pertanian modern melalui digitalisasi teknologi. Nah, yang mana untuk mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan sektor pertanian. Nah, saya alumni Bakti Tani tahun 2022. Nah, saat ini pertanian kita menghadapi masalah. Ada beberapa masalah di dalam pertanian. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ataupun yang belum tahu. Yang masalahnya yaitu produktivitasnya yang sangat rendah. Kenapa demikian? Terjadi karena ada beberapa faktor ya pastinya, yaitu ada perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta krisis petani muda. Nah, hal ini mungkin kalau perubahan iklim itu kan kita tidak bisa menganalisis ya, kayak untuk kedepannya seperti apa gitu. Mungkin kalau seperti kita kan bisa kayak dari BMKG gitu lihatnya. Nah, tapi untuk petani sendiri kan kita juga ada beberapa cara nih untuk kalau ada perubahan iklim, kita harus menghadapinya seperti apa, seperti itu. Nah, alih fungsi lahan, karena semakin di sini lahan pertanian kan juga mungkin teman-teman pada tahu ya kalau lahan pertanian itu semakin sempit sekarang. Nah, karena hal itu, uh,
kita juga bisa mengalihfungsikan lahan yang mungkin lahan itu sendiri belum bisa dikembangkan, tapi kita juga bisa mengembangkan dengan beberapa teknologi seperti itu. Jadi pertanian tuh nggak harus di lahan yang kayak benar-benar di tanah gitu, tapi kita kita juga kayak bisa menggunakan lahan kayak di rumah, halaman rumah gitu. Itu juga bisa kita produktivitas seperti untuk lahan pertanian itu juga bisa. Nah, krisis petani muda. Jadi untuk itu kita sebagai generasi muda saat ini, ayo sama-sama kita menjadi petani muda gitu. Mungkin di pandangan teman-teman, petani itu yang kayak, oh pekerjaan apa sih kok jadi petani gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya petani itu keren loh gitu. Kita juga untuk saat ini untuk menjadi petani milenial gitu, petani yang keren gitu. Kita nggak harus capek-capek harus ke lahan gitu, tapi kita juga bisa menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin kita bisa akses melalui digital, melalui robot ataupun yang lainnya gitu. Nah, untuk solusinya dari salah satu masalah yang dialami bidang pertanian saat ini itu kan seperti itu. Nah, solusinya yaitu peningkatan produktivitas, eh, yaitu teknologi presisi dapat meningkatkan produktivitas hingga 20%, memaksimalkan hasil panen perlahan. Nah, untuk peningkatan produktivitas ini sehingga bisa karena ada teknologi presisi itu dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian itu kurang lebih sekitar 20%. Nah, kemudian ada akses pasar yang lebih luas, yaitu peningkatan pendapatan petani kurang lebih sekitar 10 lah sampai 25% berkat akses langsung ke konsumen. Nah, kemudian ada manajemen resiko. Nah, karena pertanian itu pasti memiliki resiko juga ya, karena kayak seperti eh, hasil pertanian nggak ada harganya ataupun hasil pertanian rusak gitu. Nah, jadi kita harus memanajemen nih resikonya gitu untuk menstabilkan juga gitu. Nah, pertanian jadi beresiko gagal panen akibat cuaca ekstrim. Terutama kan kalau hasil pertanian nih teman-teman pasti tahu ya kayak di TikTok ataupun di YouTube, di sosial media gitu. Pasti teman-teman pernah lihat kayak buah-buah ataupun sayur gitu dikasihkan cuma-cuma ataupun dibuang seperti itu karena mungkin karena cuaca ekstrim hasil panennya jelek seperti itu akhirnya nggak ada manajemen resiko juga dari petaninya akhirnya tidak ada harganya teman-teman jadi kita juga harus bisa manajemen resiko. Nah kemudian ada pengurangan biaya, ada efisiensi operasional melalui digitalisasi dapat memangkas biaya 15 hingga 30%. Nah, karena adanya teknologi, jadi kita tidak perlu capek-capek harus membayar upah tenaga kerja, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat gitu, alat bantu gitu. Sekarang eh, banyak nih alat-alat pertanian yang lebih canggih. Nah, itu kan kita juga bisa memangkas biaya untuk lain-lain gitu. Jadi kita lebih efektif, lebih mudah gitu. Jadi hasil dari pertanian itu sendiri memiliki nilai jual tinggi, teman-teman, gitu. Seperti itu. Nah, namun saat ini ada beberapa tantangan dari digitalisasi pertanian sendiri, teman-teman. Yaitu ada adopsi teknologi modern masih terbatas dengan sekitar 70% lahan pertanian belum memanfaatkan teknologi mekanis. Nah, kenapa demikian? Mungkin dari pemerintah sendiri ataupun di negara kita mungkin belum menjadi negara yang maju, teman-teman. Jadi dari eh, pemerintah gitu juga harus diperlukan lah. Bukan ya diharuskan juga karena ketahanan pangan itu sangat penting yang mana untuk menunjang pertanian sendiri kita juga perlu menggunakan teknologi modern. Mungkin kalau petani-petani sekarang gitu terkendala biaya gitu. Jadi sepertinya pemerintah pun juga harus memperhatikan gitu untuk teknologi-teknologi modern. Tapi mungkin untuk Gen Z nih teman-teman ataupun eh, orang-orang milenial mungkin sudah eh, melek
dengan adanya teknologi gitu. Jadi mungkin kita juga bisa manfaatkan teknologi sendiri, nggak harus nunggu dari pemerintah, tapi kita juga bisa belajar sendiri atau tidak atau seperti apa. Nah, untuk memanfaatkan teknologi di bidang pertanian untuk menunjang eh, digitalisasi pertanian. Nah, kemudian ada akses internet yang belum stabil, rendahnya literasi digital, keterbatasan modal awal. Nah, mungkin masih ada daerah di Indonesia, bukan masih ada teman-teman, memang banyak itu yang masih pelosok-pelosok, belum ada internet. Dia menggunakan pertanian itu hanya sekedar ya sudah kita mengerjakan kayak turun temurun aja ilmunya, belum ada teknologi di sana, masih eh, tenaga kerja manusia menggunakan alat-alat tradisional seperti itu. Nah, itu masalahnya saat ini. Jadi mungkin pemerintah juga harus memperhatikan lah untuk menunjang ketahanan pangan ini. Kemudian minat pemuda untuk terlibat dalam pertanian masih rendah, kurang dari 3% dari total angkatan kerja angkatan kerja muda. Nah, teman-teman mungkin saat ini banyak yang menganggap bahwasanya pertanian itu jorok. Apa sih kok jadi petani seperti itu? Jadi mungkin sekarang tuh kan juga banyak yang mungkin 40 tahun 45 tahun ke atas yang masih jadi petani gitu. Jadi minatnya eh, anak muda saat ini yaitu tuh kurang gitu untuk minatnya di bidang pertanian. Sedangkan sebenarnya kita itu juga hidupnya selalu berdampingan gitu. Kita makan juga butuh hasil dari pertanian gitu. Untuk nutrisi kita juga butuh di pertanian. Obat-obatan juga butuh di pertanian gitu. Seharusnya kita tuh juga paham gitu bahwasanya pertanian itu penting untuk kedepannya kita gitu. Di Indonesia sendiri juga masih terjadi adanya busung lapar ataupun kekurangan pangan gitu. Jadinya mungkin dari kita sendiri harus lebih memperhatikan nih gitu. Kalau kita juga butuh di pertanian ke depannya gitu. Jadi kita juga harus sadar bahwasanya pertanian itu perlu seperti itu. Jadi untuk teman-teman gitu yang masih muda gitu nggak apa-apa kita terjun di pertanian gitu. Itu bagus juga dan peluangnya juga sangat tinggi untuk membantu ketahanan pangan seperti itu. Nah, pemuda bisa jadi membawa perubahan. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang membawa perubahan saat ini? Nah, pemuda itu mempunyai sifat literasi digitalnya sangat tinggi. Nah, kita mungkin karena adanya sekarang sosial media gitu, teknologi-teknologi itu kan kita punya literasi ya sangat tinggi gitu seperti itu, kreativitas tinggi, memiliki ide tinggi. Oh, ini kalau pertanian tradisional ke modern gitu pasti dengan adanya anak muda ini juga sangat-sangat membantu gitu loh untuk pengembangan pertanian gitu, adaptif untuk menggunakan teknologi digital, fleksibel, jiwa wirausahawan kuat seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga, eh, kita bisa lihat ada foto saya dan teman-teman. Ini ada kegiatan rumah edukasi ramah lingkungan. Nah, teman-teman, eh, saya masih sedikit cerita. Jadi saya menjadi salah satu mahasiswa yang lolos pendanaan RKM. RKM itu Rumah Kreativitas Mahasiswa yang diadakan di Universitas Islam Malang. Nah, di sini kita juga belajar gitu. Kita membuat eh, kegiatan pengabdian masyarakat, terutama di bidang pertanian, yaitu mengolah eh, hasil limbah, sisa makanan, sisa sayur-sayuran yang sudah membusuk, yang sudah mungkin tidak layak dimakan, dikonsumsi seperti itu, kita membuat pestisida nabati dan pupuk organik. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa dilihat ini kegiatannya juga. Nah, karena hal ini juga kita sebagai pemuda itu kan juga bisa mengalokasikan bahwasanya peran kita itu juga sangat penting bagi mereka. Mereka-mereka yang usia berlanjut mungkin tidak tahu, oh bagaimana kita manfaatkan hasil limbah pertanian dan seperti apa. Akhirnya dibantu dengan kita, mereka-mereka juga bisa memanfaatkan mungkin ada hasil sampah yang bisa didaur ulang dan lain-lain, sisa makanan dan lain-lain itu bisa di sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa dibuat atau dimanfaatkan sebagai pupuk dan pestisida nabati, teman-teman.
gitu. Jadi sebenarnya peran kita itu juga sangat penting untuk membantu mereka-mereka gitu yang emang masih gaptek ataupun belum tahu pertanyaan seperti apa, pertanyaan modern seperti apa, mudahnya seperti apa gitu. Eh, itu kita juga harus mendorong gitu, membantu gitu. Nah, untuk ini sendiri ada contohnya untuk memahami pemasaran melalui e-commerce atau media sosial. Nah, teman-teman mungkin sekarang jarang nih ya, mungkin bukan bisa dikatakan jarang. Mungkin aja beberapa persen anak muda yang sekarang mungkin mau berjualan di pasar itu mungkin hanya beberapa persen saja. Nah, mungkin teman-teman juga bisa nih, pengalaman saya juga itu kita menjual belikan sayur ataupun buah menggunakan platform atau media sosial. Nah, bisa menggunakan aplikasi sayur box ini teman-teman. Nah, bisa juga untuk saat ini itu kan ada TikTok, WhatsApp ataupun Facebook, Instagram teman-teman. Kita bisa juga loh menjualnya lewat itu. Kita tidak perlu capek-capek teman-teman untuk ke pasar, bangun pagi ke pasar menjual. Pada akhirnya nanti kalau nggak laku dagangannya layu seperti itu. Nah, kita juga bisa jualan itu memasarkan produk kita hasil pertanian itu nggak melalui pasar saja teman-teman. Jadi kita juga bisa melalui platform, kita jual seperti itu langsung ke konsumen gitu, barang masih fresh gitu, konsumen puas, kita juga senang seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak perlu capek-capek seperti itu. Nah, kemudian ada kontribusi pada pertanian berkelanjutan. Nah, ini pengalaman saya juga teman-teman. Saya pernah magang di salah satu UMKM. Nah, ini hidroponik. Nah, ini ada hidroponik, ini ada pas waktu kunjungan, teman-teman. Nah, di sana kita juga banyak belajar, terutama di hidroponik. Nah, mungkin kan sekarang lahan pertanian itu kan sempit, teman-teman. Mungkin banyak yang dialokasikan jadi perumahan ataupun pabrik-pabrik dan lain-lain. Nah, kita tuh sebenarnya bisa memanfaatkan lahan kosong di rumah, di teras rumah gitu. Pertanian tuh nggak harus langsung ke tanah, teman-teman. Jadi ada yang namanya sistem hidroponik. Nah, kita bisa mengerjakan itu bisa ditaruh di rumah, di luar rumah, di halaman, di teras dan itu pun sangat-sangat mudah gitu, teman-teman. Nah, ini untuk pengolahan produk sendiri. Hasil pertanian itu juga bisa diolah seperti jus, jadi jus sayur dan buah gitu. Nah, kemudian ada revolusi pertanian presisi dan startup agritech. Nah, ada beberapa yaitu IoT, sensor tanah cerdas meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 30%, mengurangi limbah dan biaya. Nah, kemudian ada drone digunakan untuk pemetaan lahan yang akurat dan deteksi dini hama atau penyakit pada lahan seluas 5 juta hektar. Jadi kalau kita punya lahan sebesar 5 juta hektar, kita tidak perlu capek-capek menggunakan tenaga kerja manusia, tapi kita bisa menggunakan drone untuk pestisida, deteksi hama dan penyakit, dan lain-lain. Kemudian ada kecerdasan buatan ataupun AI, menyediakan prediksi cuaca dengan akurasi 90% dan rekomendasi pupuk spesifik yang meningkatkan hasil panen 15% melalui irigasi otomatis. Nah, kemudian ada startup agritech yang membangun startup yang berfokus pada agriteknologi, teman-teman. Nah, untuk rekomendasi itu untuk pendidikan itu kurikulum pertanian berorientasi pada teknologi dan program inkubasi untuk startup agritech. Kemudian dari pemerintah sendiri juga perlu adanya infrastruktur internet 5G di pedesaan serta penyediaan pelatihan digitalisasi secara gratis kepada petani-petani gitu, terutama di petani di desa ataupun di daerah pelosok. Kemudian ada kolaborasi pada semua pihak, perkuatan sinergi akademisi industri, serta komunitas petani untuk pertanian berkelanjutan. Nah, masa depan berkelanjutan ada di tangan kita sebagai pemuda. Nah, kita sebagai pemuda itu harus peduli teman-teman pada pertanian. Karena kebutuhan dasar kita pangan bergantung pada pertanian. Pemuda Indonesia perlu belajar untuk adaptif dan kreatif untuk menggunakan teknologi sebagai kawan, bukan lawan. Melalui hal kecil juga sesuai kapasitas masing-masing. Misal seperti akademisi, praktisi, membeli penjualan, seperti itu. Nah, dengan hal itu, pemuda itu harus benar-benar
melek dengan teknologi, apalagi dalam di bidang pertanian gitu. Nggak harus dari hal besar, pemuda itu sendiri juga dari kapasitas masing-masing, misal seperti penelitian, akademisi gitu, yang bisa dilihat di situ. Nah, kita juga harus memperhatikan seperti itu, teman-teman. Hal kecil kita juga harus memperhatikan, karena mungkin hal kecil itu pun bisa membuat hal yang menjadi yang lebih baik lagi gitu. Untuk semua itu kembali ke kita kok. Untuk ketahanan pangan juga nanti kembali ke untuk eh, di memajukan peningkatan pertanian di Indonesia juga. Kita juga nanti ke depannya seperti apa gitu. Kita juga lebih enak teman-teman gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas ya Kak. Eh, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ulfi. Teman-teman, mari kita kasih reaction kita, tepuk tangan kita. Boleh di chat juga, kasih terima kasih buat Kak Ulfi. Kak Ulfi, thank you banget udah sharing-sharing. Menarik banget ya, ternyata memang di zaman sekarang ini kita nggak bisa memungkiri ya bahwa teknologi itu bisa kita pakai nih untuk membantu kita semua. Dan pemuda juga bisa melakukan banyak hal yang sekarang nih kita semuanya kan eh, eh, lebih mudah ya pakai gadget dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tua dan kemudian juga kita bisa pakai untuk mendukung pertanian berkelanjutan secara positif. Nah, sahabat kakak juga bisa nih support dari hal-hal yang kecil. Nah, Kak Ulfi, aku mau nanya nih satu pertanyaan. Aku mau nanya, sebetulnya butuh modal banyak nggak sih Kak untuk memulai digitalisasi di pertanian ini? Nah, untuk modal banyak atau tidak, sebenarnya untuk dari hal yang sederhana dulu nih Kak, nggak butuh modal besar. Kita bisa memulai yang versi low budget, seperti pemasaran produk, seperti online gitu, buat status mungkin di WA, Instagram, Facebook, seperti itu Kak. Nah, sosial media, pasar digital, aplikasi Grab, ada beberapa platform juga yang mungkin ada di bidang pertanian kayak Seagri dan mohon maaf kayak Sayurbox seperti itu. Nah, mungkin dari itu dulu Kak kita bisa realisasikan gitu. Jadi nggak perlu harus kita capek-capek ataupun mengeluarkan banyak uang seperti itu. Nah, kita bisa memulai dan mendukung digitalisasi pertanian itu sebagai konsumen juga gitu. Nggak harus jadi petani gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ulfi dan sahabat kakak tadi tuh dikasih pesan juga bahwa kita juga bisa jadi konsumen nih, walaupun mungkin kita nggak bergerak langsung di bidang pertanian, tapi kalau kita berkontribusi, kita juga melakukan sesuatu, membeli dari petani langsung, misalnya dari WhatsApp atau misalnya sosial media tadi, kita juga turut mendukung pertanian berkelanjutan. Oke, once again terima kasih banyak Kak Ulfi udah Ya, sharing-sharing ke kita sama-sama hari ini. Nanti kita Kak. akan ngobrol lagi ya Kak di akhir. Nah, sahabat kakak, selanjutnya nih kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya ini kita akan mendengarkan pembicara ketiga kita dengan judul Pertanian Terintegrasi dengan Pendekatan Farming Corporate untuk Membangun Sistem Pertanian yang Lebih Efisien. Nah, ada yang menarik nih sahabat kakak. Di sini sudah ada bersama dengan kita Kak Ninjar. Halo Kak Ninjar. Halo Kak Ninjar. Sudah bisa terdengar suaraku? Oke, aku akan cerita dulu sedikit ya teman-teman. Kak Ninjar ini merupakan alumni beasiswa Bakti Tani tahun 2023 dari jurusan Agro. Halo Kak, suaranya putus-putus Kak. Kak Joana, suaranya putus-putus Kak Joana. Selamat malam teman-teman. Suara saya bisa didengar nggak ini Kak?
Bisa, Kak, bisa. Oke, saya mulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Ninjar Setiono, alumni Bakti Tani tahun 2022. Untuk materi hari ini, saya menyampaikan tentang pertanian terintegrasi dengan pendekatan farming corporate untuk membangun sistem pertanian yang lebih efisien. Jadi beberapa pengalaman saya, ini dimulai dari praktisi 2016 sampai sekarang. Dari foto paling ujung itu tahun 2019 ketika saya bersama Bapak Menteri Perdagangan pada waktu itu Pak Agus Suparmanto bersama Bupati Wonogiri dan Wakil Gubernur Jawa Tengah itu mendapatkan apresiasi tentang korporasi pertanian. Di sebelah kanannya ada tulisan Wonogiri Go Internasional. Itu pada saat kita Go Internasional beras organik masuk ke Eropa. Yang di bawah sebelah kiri itu ketika saya bersama Yayasan Khoryah Thoibah bersama BRIN Badan Riset Inovasi Nasional itu tentang pertanian dan yang paling ujung pojok kanan ini ketika saya bersama petani agro bumbu. Ya untuk pengalaman perusahaan yang bergerak di bidang pangan, pengalaman kerja, ini saya mulai dari 2019 sampai 2022. Saya sebagai Ketua Internal Control System atau ICS, Koordinator Petugas Penyuluh Pertanian, Formulator Pupuk Organik, terus ICS Koperasi Produsen Komoditas Pertanian, tim Komisi Fairtrade, yang terakhir di tahun 2025 ini sebagai Farm Manager. Nah, ini farming corporate, ini dari pengalaman yang pernah saya laksanakan dari tahun 2019 sampai 2022. Skemanya bisa dilihat bahwa manajemen farming corporate ini sangat-sangat komprehensif dari budidaya, dari pembiayaan, pengolahan, panen pasca panen, semuanya hingga menjadi produk dan endingnya kita di market. Nah, contoh farming corporate. Ini saya bersama Koperasi Agro Bumbu, Khoryah Thoibah, di tahun 2024 kita mendirikan koperasi petani. Pada saat itu komoditas kita adalah tanaman herbal. Jadi salah satu keunggulan dari koperasi ini, syaratnya kita bisa ekspor, itu adalah kita mempunyai sebuah wadah yang disertifikasi fair trade. Dan di antara itu manfaatnya agar kita bisa masuk produk kita ke luar negeri, di antaranya ke Uni Eropa. Ini manfaat farming corporate bagi petani. Yang pertama mempermudah akses modal usaha, mempermudah mendapatkan sarana produksi, meningkatkan produktivitas, pemasaran lebih luas, daya saing lebih tinggi, peningkatan kesejahteraan dan penguatan kelembagaan petani. Jadi ini pengalaman yang saya jalankan dan ini sangat nyata manfaatnya bagi petani. Farming corporate ini juga dapat dilakukan dengan model pertanian terintegrasi. Jadi pertanian terintegrasi itu bisa kita ingat bahwa ada namanya pertanian terpadu, integrated farming system. Jadi sebuah kesatuan dari tanaman, ternak, perikanan dalam satu kesatuan itu bisa menciptakan simbiosis mutualisme. Jadi di sini tidak ada istilahnya sesuatu yang sia-sia, semua ini diolah berkelanjutan dan efeknya apa? Yang mendapatkan keuntungan petani adalah salah satu objek yang mendapatkan keuntungan dari pertanian terintegrasi ini. Sehingga kolaborasi farming corporate dan pertanian terintegrasi itu mewujudkan satu, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan kesejahteraan petani. Nah, ini contoh penerapan pertanian terintegrasi. Dari beberapa petani binaan kami bersama, itu ada yang mempunyai ternak. Jadi diintegrasikan, nanti ada yang menjadi pupuk biogas, urinnya menjadi pupuk organik cair, kotoran hewannya menjadi pupuk organik padat, nanti untuk budidaya. Nah, di sebelah ini ada integrasi tanaman perikanan. Itu pengalaman kami bersama salah satu perbankan, kita memanfaatkan CSR-nya itu untuk kegiatan mina padi. Jadi keuntungan yang didapat satu, saat kita panen padi, kita juga akan panen ikan.
Selain itu, nutrisi yang diberikan untuk padi berkecukupan, hamanya juga bisa terkendali. Karena apa? Di sini ada simbiosis mutualisme. Jadi ikan bisa mendapatkan makanan dari tanaman padi ini, dari akar-akarnya. Di situ ada oksigennya, ada area aerasi yang bisa terwujudkan. Di salah satu sisi, padinya juga mendapatkan manfaat. Nah, sehingga konsep integrasi tanaman ini juga tidak hanya untuk manusia yang memanfaatkan, tapi bagi hewan, bagi tanaman itu juga bermanfaat. Jadi semuanya bermanfaat untuk hal ini. Nah, ini manfaat pertanian terintegrasi. Satu, peningkatan pendapatan petani. Dua, peningkatan produktivitas. Ketiga, pengurangan biaya produksi. Keempat, peningkatan kualitas produk. Kelima, peningkatan kelestarian lingkungan. Jadi secara garis besar, manfaat pertanian terintegrasi itu satu. Petani itu bisa mandiri berdaulat atas pangan. Jadi apalagi kita melihat kondisi internasional saat ini, kita bagaimana pangan menjadi sesuatu komoditas yang sangat penting, bahkan ketika ada pandemi, ada perang, ada apapun, semua itu berlomba-lomba mengamankan pangannya masing-masing. Sehingga dengan manfaat pertanian terintegrasi ini, itu kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu bisa terwujud. Buktinya apa? Kita bisa melihat bahwa kita lihat petani-petani yang di pedesaan dengan mereka menggunakan pertanian ramah lingkungan, pertanian terpadu, ketergantungan mereka terhadap komoditas impor dan lain-lain itu mereka bisa mengatasi karena apa? Mereka sudah bisa menciptakan sebuah ekosistem yang dalam hal ini pertanian terintegrasi menjadi andalan bagi mereka. Ini petani milenial juga bisa networking. Ini kegiatan saya 3 hari yang lalu bersama Bapak Bupati Wonogiri, bersama teman-teman generasi muda. Kebetulan saya sebagai Ketua Paguyuban Rempah Tani Nuswantoro. Ini saya mempunyai 190 petani dengan total luas lahan ini ada kurang lebih 200-an hektar. Tapi khusus ini bukan petani padi, ini petani pon-pon. Salah satu komoditas kita juga alhamdulillah ini kita sudah masuk, insya Allah masuk ke luar negeri sehingga kemarin panen raya dihadiri Pak Bupati, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kepala Dinas, dan beberapa elemen terkait. Ini alhamdulillah berkat petani milenial. Jadi ketika kita menyampaikan petani milenial, itu kita juga harus melihat kondisi lapangan. Karena kalau kita sebatas sesuatu yang kita sampaikan secara akademis, kadang-kadang petani secara umum itu sudah bosen. Jadi kita harus membuat sentuhan-sentuhan, kita harus membuat inovasi, kita harus membuat gebrakan, dan endingnya satu, kita bisa mewujudkan. Jadi ada sebuah istilah itu, what do you say, see what you do. Katakan yang ingin kamu kerjakan dan buktikan apa yang dari kamu katakan itu harus dibuktikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar aku punya teori, jadi harus dibuktikan seperti itu. Nah, ini terima kasih untuk teman-teman semuanya, terutama dari Yayasan KUKLB. Saya selaku alumni Bakti Tani, alhamdulillah saya mengawali ini dari praktisi pertanian, masuk akademisi, dan ini kembali bekerja sekaligus menjadi praktisi pertanian. Terima kasih Kak Khairun dan teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Kak Ninjar atas presentasinya, sharingnya teman-teman. Ini keren banget. Boleh dong teman-teman dikasih komentarnya di kolom chat. Kak Ninjar ini memang sudah selama ini menjadi praktisi sekaligus akademisi. Ini hal yang unik, hal yang luar biasa. Dan aku pengen tahu nih Kak Ninjar, sebetulnya Kak di zaman sekarang ini petani itu perlu nggak sih Kak untuk berkuliah seperti yang Kakak lakukan? Sangat perlu sekali. Saya ambil contoh sederhana. Ketika saya harus diskusi sebelum acara saya harus diskusi dengan Bapak Bupati, saya harus diskusi dengan Kepala Dinas Pertanian. Tentu, ketika kita sudah pernah merasakan di bangku akademi, secara bahasa, secara hal-hal yang ingin kita sampaikan, program kerja, pencapaian itu kita akan mempunyai nilai terstruktur sendiri. Jadi secara akademis itu kita mempunyai sebuah komponen-komponen. Di antaranya itu terdata, tertata, terencana, terstruktur, teratur, terukur. Itu adalah konsep-konsep manajemen yang harus kita implementasikan ketika kita diskusi, kita seminar bersama mereka yang mempunyai dalam kutip pemangku kebijakan. Jadi apa yang kita katakan itu, apa yang kita sampaikan itu menentukan kualitas apa yang ada di lapangan itu, Kak.
Ah, gitu. Ada perbedaan, berarti ada perbedaan yang cukup signifikan ya, Kak, yang Kakak rasakan ketika sebelum berkuliah dan sesudah berkuliah. Boleh diceritain nggak, Kak, ada pengalaman apa gitu nggak yang menarik? Boleh, jadi 2016 saya menjadi praktisi pertanian. Pada saat itu saya mengisi sebuah seminar itu tentang pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Yang saya isi itu kuliah umum, dalam artian memang di pedesaan saya bilang kuliah umum yang anggotanya majemuk. Di endingnya ada yang bertanya, ini mohon maaf Mas Ninjar kalau dari penyampaian bagus, tapi kalau saya boleh tahu ini lulusan mana? Pada saat itu saya langsung agak sedikit down karena hanya saya lulusan SMA. Ketika saya menyampaikan lulusan SMA, mereka tersenyum. Secara teori itu bagus Mas, tapi mohon maaf, secara keilmuan lebih baik Mas Ninjar menempuh bangku kuliah. Dan saat itu ada sebuah semangat, ada sebuah gebrakan. Akhirnya saya memutuskan di tahun 2022 saya masuk kuliah dan harus berhenti di pekerjaan sejenak kan harus mendapatkan fokus kuliah tapi tetap menjadi praktisi kak gitu kak. Oh gitu, menarik, menarik, menarik. Terus aku juga mau tanya, Kak, kalau tadi kan seperti yang kita juga dengar nih dari Kak Lika, dari Kak Ulfi sebelumnya, dari Kak Ninjar juga, bahwa saat ini pemuda tuh nggak banyak gitu yang mau untuk menjadi petani. Kira-kira Kakak punya pesan apa sih untuk pemuda yang saat ini adalah praktisi pertanian itu sendiri dan supaya tetap semangat nih bahwa apa yang dikerjakan ini memang hal yang sangat berguna untuk diri mereka dan juga untuk masyarakat. Eh, yang paling kita harus pahami adalah satu-satunya pekerjaan yang tidak akan hilang itu adalah petani. Kita bisa lihat banyak sekarang pekerjaan digantikan teknologi. Tetapi kalau secara logika, kalau kita lapar, tidak mungkin kita buka media sosial langsung kenyang. Kita harus mencari makanan, itu secara sederhana. Yang kedua, kita harus ingat pesan Bung Karno itu, bahwa tentang pertanian itu, petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi apapun itu, ingat satu hal untuk teman-teman semua, jangan pernah kalian bertanya apa yang diberikan negara untukmu. Tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu. Jadi tetap semangat. Sekarang kita lihat skala-skala internasional. Banyak tokoh-tokoh internasional itu sekarang sudah beralih ke pertanian. Mereka membeli lahan yang luas, mereka menginvestasikan selama ini saham-saham mereka itu di luar mereka investasikan di pertanian. Berarti jangka panjang menuju Indonesia emas itu yang paling pertama itu adalah pangan, baru energi. Jadi pertama itu tetap ketahanan pangan itu, Kak. Itu semangat untuk teman-teman generasi muda semuanya. Oke, wah pesan yang sangat menyentuh ya teman-teman sahabat ya kakak semuanya. Terima kasih banyak Kak Ninjar. Sekarang aku akan mengundang nih Kak Lika, Kak Ulfi untuk bergabung juga. Aku mau tanya-tanya sedikit nih. Pertanyaannya sama ke kakak-kakak semua. Pertanyaan adalah bagaimana beasiswa dari YKK, beasiswa Bakti Tani yang kakak-kakak dapatkan nih telah membantu kakak-kakak semua selama masa kuliah dan bahkan sampai sekarang ini. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Lika dulu. Silahkan Kak. Ah, oke Kak, kalau misalkan perihal beasiswa, gimana ya kakak Bakti Tani bisa membantu aku? Pastinya membantu aku dari segi finansial untuk pembayaran UKT di kampus gitu ya Kak. Alhamdulillah banget gitu. Dan juga perihal adanya beasiswa ini aku jadi nggak harus khawatir gitu ya memikirkan soal biaya kuliah gitu kan. Yang aku harus pikirkan adalah bagaimana caranya aku fokus kuliah dan ikutin beberapa kegiatan. Dan itu sangat membantu aku dan juga membantu keluargaku juga gitu Kak. Itu sih Kak. Oke, baik. Senang dengernya Kak Lika bisa akhirnya bisa mengikuti banyak aktivitas dengan adanya beasiswa Bakti Tani yang didapatkan ini. Kalau Kak Ulfi bagaimana Kak? Sepertinya juga saya sangat berterima kasih kepada beasiswa ini. Dari ini saya juga belajar banyak hal, banyak materi juga yang saya dapat gitu di dalamnya, membantu eh, biaya saya juga untuk kuliah seperti itu, dan juga bisa menunjang juga pada perkuliahan saya seperti mungkin saya jadi lebih aktif nih organisasi ataupun ikut-ikut lomba, ikut-ikut beberapa kegiatan seperti itu. Jadi membuat saya tuh lebih jadi produktif gitu Kak. Jadi lebih aktif gitu dalam perkuliahan seperti itu. Oke, senang juga denger ya. Jadi bisa produktif nih dengan adanya beasiswa yang didapatkan. Kalau untuk Kak Ninjar seperti apa, Kak? Kalau saya sangat berterima kasih Kak, karena satu dari beasiswa Bakti Tani bersama Yayasan Kaukalbi ini, awalnya dulu saya masuk kuliah
sangat-sangat efisiensi, Kak. Saya anak petani dan orang tua saya memang terbatas, tapi alhamdulillah dengan adanya beasiswa ini saya bisa menempuh pendidikan sarjana, saya bisa lulus juga dengan ada beasiswa ini. Ketika saya presentasi saya bangga Kak sebagai alumni Bakti Tani. Ada poin plus tersendiri ketika saya mendapatkan beasiswa itu ada penilaian tersendiri bagi hal-hal yang dibutuhkan, terutama bagi mitra kami gitu Kak. Oke, wow, menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Ninjar untuk jawabannya. Terima kasih juga Kak Lika dan Kak Ulfi. Aku juga mau minta nih terakhir banget nih pertanyaannya adalah apa pesan yang bisa diberikan untuk teman-teman yang hari ini hadir, sahabat YKK yang hari ini hadir di sini, dan juga untuk generasi muda terkait pertanian berkelanjutan. Sekarang kita mulai dari Kak Ninjar dulu kali ya. Boleh silahkan Kak Ninjar. Kalau pesan saya untuk teman-teman generasi muda, bahwa Indonesia ini sangat kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bangga dengan Indonesia ini. Jangan biarkan Ibu Pertiwi ini diambil oleh orang lain. Dalam arti orang lain itu teknologi, semuanya diambil orang lain. Jadi kalian harus bangga, harus semangat menjadi petani Indonesia. Dan untuk teman-teman secara umum semua, pesan saya, menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu prioritasnya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu diwujudkan apabila teman-teman memahami konsep pangan yang baik secara akademisi, praktisi maupun realita di lapangan. Jadi tetap semangat, jangan lupa teman-teman harus bisa mengejar cita-cita. Yang petani harus masuk akademisi, kuliah di bidang pertanian itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ninjar. Harapannya semua petani yang masih muda sekarang bisa akhirnya berkuliah ya Kak. Mungkin dibantu juga dari beasiswa dari Bakti Tani lagi gitu ya Kak. Dan kemudian tadi teman-teman juga diingatkan bahwa kita semua ini punya sumber daya yang kaya dan ketahanan pangan jadi cita-cita kita bersama. Terima kasih banyak Kak Ninjar. Berikutnya dari Kak Ulfi, seperti apa Kak pesan-pesannya? Nah, mungkin para pemuda masih ragu ya untuk ngambil pertanian ini. Nah, mungkin nggak semua orang tertarik juga untuk bertani. Tapi kita juga harus peduli nih dengan pertanian kita. Kita bisa berperan dengan kapasitas masing-masing. Semua mudah dari membeli dari sumber terpercaya seperti itu. Masa depan bidang pertanian itu juga sangat luas banget. Nah, karena Indonesia juga termasuk dalam negara agraris, teman-teman. Ditambah dengan pemuda yang melek digital, kita juga perlu banget nih dari kita pemuda itu harus perlu juga berkontribusi. Sangat penting untuk pertanian gitu. Jadi pasti pertanian kita akan semakin maju kalau emang dari kita sendiri gitu pasti ada donongan ataupun motivasi dan lain-lain untuk melanjutkan pertanian gitu. Jadi untuk perubahan pertanian sendiri itu sebenarnya dari kita gitu. Bagaimana kita ke depannya mengelola pertanian seperti apa, memanfaatkan teknologi pertanian seperti apa gitu untuk menunjang ketahanan pangan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Ulfi. Menarik juga tadi yang disampaikan bahwa pemuda kita punya banyak kapasitas digital, jangan sampai kita sia-siakan kapasitas itu. Oke, baik. Yang terakhir, dari Kak Lika, ada pesan apa sih, Kak? Oke Kak, bagus banget pesan dari Kak Ninjar, dari Kak Ulfi gitu ya. Luar biasa banget teman-teman semua gitu. Aku juga belajar banget dari apa yang teman-teman jelasin tadi. Untuk motivasinya, mungkin ini motivasi untuk diriku juga gitu ya. Jangan takut untuk ngambil jurusan pertanian gitu, karena pertanian itu luas dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita butuh sekali makan ya, kita butuh pangan, kita butuh asupan nutrisi, dan itu semua sumbernya berasal dari pertanian. Jadi menurutku pertanian itu sangat luas dan juga pertanian akan selalu berkelanjutan dari mulai detik ini, eh, dari mulai hal yang lalu sampai dengan masa yang akan datang. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Malika. Jadi kita masih punya banyak harapan nih untuk pertanian kita ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih aku sampaikan kepada Kak Lika, Kak Ulfi, dan juga Kak Ninjar. Gimana nih sahabat kakak? Semoga sahabat kakak juga semakin terinspirasi ya untuk bergerak di bidang pertanian yang berkelanjutan. Dan semoga sahabat kakak di bidangnya masing-masing nih bisa terus berkolaborasi dan juga untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebelum kita berpisah dengan kakak-kakak yang ada di sini, sahabat kakak, yuk kita foto dulu yuk, kita abadikan momen ini untuk kenang-kenangan Alumni Talks episode yang pertama kali ini. Boleh teman-teman, mari kita nyalakan kameranya.
yang bisa open cam, boleh dinyalakan kameranya teman-teman semuanya. Dan juga aku akan segera memandu teman-teman nih untuk kita berfoto bersama. Oke, dan kalau misalnya nggak bisa open cam, oh iya, boleh sambil kasih boleh off cam sambil mungkin kasih reaksinya ya teman-teman. Bisa pakai love, bisa pakai tepuk tangan. Oke, mari sahabat kakak semuanya. Langsung saja ya, aku screenshot ya. Siap semuanya, ekspresinya boleh? Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah difoto semua. Terima kasih banyak sahabat kakak hari ini sudah menghadiri Alumni Talks kita yang pertama. Nah, teman-teman sahabat kakak di sini yang sudah mengikuti acara ini juga bisa mengisi link evaluasi nih yang akan dapat menjadi bukti kehadiran serta kalau misalnya sahabat kakak punya masukan nih untuk acara kita hari ini, sahabat kakak bisa mengisinya melalui link yang sudah tersedia di sini. Oke, nanti link ini juga akan dibagikan nih melalui kolom chat. Sebentar lagi akan dibagikan. Kemudian juga sahabat kakak semuanya di sini bisa ikut di kegiatan kita. Minggu depan ada Alumni Talks juga, boleh di next slide. Nah, ini dia nih minggu depan kita ada Alumni Talks episode yang kedua. Kita bertemu lagi di kegiatan YKK Berbagi ini dengan judul Kehidupan Pasca Kampus Dimulai Dari Sekarang. Kita akan ketemu lagi dengan 3 alumni Bakti Tani juga, yaitu Kak Abiu, Kak Aulia, dan juga Kak Iksora. Jadi teman-teman pastikan untuk hadir, kita akan sama-sama mendengarkan nih pengalaman kakak-kakak ini merancang kehidupan mereka ketika mereka masih berkuliah dan kemudian kehidupan mereka setelah lulus dari kuliah. Nah, sahabat kakak juga supaya nggak ketinggalan informasi bisa follow sosial media YKK. Bisa dilihat nih di sini ada Instagram, YouTube, Facebook, TikTok juga ada. Atau bisa juga menghubungi kami melalui nomor YKK Admin. Sobat YKK bisa mendapatkan informasi lebih lanjut soal kegiatan Alumni Talks ini ataupun kegiatan lainnya seperti webinar dan juga program beasiswa yang disediakan oleh Yayasan Kokalbe. Nah, terima kasih aku ucapkan terima kasih lagi untuk sahabat YKK yang hari ini telah bergabung dan juga telah hadir. Dan juga terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada Kak Lika, Kak Ulfi, dan juga Kak Ninjar yang telah sama-sama bergabung bersama dengan kita hari ini. Akhir kata, aku ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks episode yang kedua. Sampai jumpa. Thank you, sahabat kakak semuanya sudah bergabung. Terima kasih banyak ya, Kak Lika, Kak Ulfi, Kak